semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afisa Melita. Aku berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta dan mengambil prodi ilmu pemerintahan. Di sini aku bakal ngepresentasiin atau lebih ke sharing ke kalian tentang tempat kerja yang udah aku tempati selama kurang lebih 3 tahun ini. Jadi aku kerja di salah satu perusahaan retail yang ada di Jogja, tapi dia asalnya itu dari Solo. Perusahaan itu namanya, atau toko ini aja ya aku nyebutnya, toko ini tuh namanya Tristrips ID. Ada yang pernah dengar atau udah tahu mungkin, atau familiar gitu nama Tristrips ID ini. Jadi kalau kalian belum tahu atau belum pernah dengar, itu adalah toko sepatu gitu, kayak toko sneakers gitu. Dia udah banyak nih cabangnya, udah ada 5 di 3 kota. Di Semarang itu ada di Tembalang sama Wonodri, terus ada di Solo ada 2 toko juga, ada di Sumber sama di Lawean, dan Jogja ini ada di Jalan Avandi yang sekarang aku tempati buat kerja. Aku ceritain dulu nih mengenai Tristrips ID itu kayak gimana. Jadi itu toko retail, kayak toko sepatu gitu yang ngejual banyak banget merek sepatu di situ. Tapi nggak cuma sepatu aja, dia juga jual sandal sama aksesoris yang lainnya kayak baju, parfum, jam tangan, belt dan lain sebagainya. Di situ ada tas juga ada. Dan untuk Tristrips ID ini tuh dibangun sama bosku yang biasa aku panggil tuh dengan sebutan Bos Bagas atau Mas Bagas. Beliau ini asalnya dari Solo, jadi beliau pertama kali ngerintis toko ini tuh sendirian, bener-bener yang sendiri banget. Itu dimulai sekitar tahun 2015 atau 2016an, sekitar tahun itu beliau mulai membangun usahanya itu sendiri, dan ngejalaninnya juga bener-bener yang sendiri, dari mulai ngejual secara online, offline itu sendiri. Offline-nya itu beliau masih pakai sistem cash on delivery, jadi langsung nyamperin ke pelanggan ketika ada yang udah deal mau beli satu barang, terus dia untuk pembayarannya itu masih yang secara langsung dianterin. Jadi kayak di kota Solo aja nih, beliau ya udah pakai motor gitu nganterin ke pelanggan, ke customer. Dan pada saat aku ngelamar di situ tuh kayak udah jalan 1 tahun, jadi aku ngelamar di 2019. Dan lanjut lagi, bangun lagi offline store lagi, itu ada di Semarang. Untuk store yang kedua ada di Wonodri, dan yang di tahun ini itu ngebangun lagi yang ada di Solo juga, tapi di Sumber, dan itu store-nya jauh lebih gede dari store yang Solo pertama kali. Nah, untuk barang yang dijual sendiri nih, kalau kalian penasaran, ini tuh barangnya jadi kayak barang BNWB dan BNIB. Sebelumnya ada yang udah pernah tahu apa itu barang BNWB dan BNIB?
Kalau kalian belum tahu, ini aku mau ngasih sedikit penjelasan tentang barang BNWB dan barang BNIB itu apa. Jadi yang pertama BNIB. BNIB itu singkatan dari brand new in box. Jadi barang yang ada boxnya, dalam artian dia barang original yang bener-bener dari pabriknya atau official store-nya itu ya seperti itu gitu loh bentuknya, nggak ada defect sama sekali, nggak ada minus sama sekali, jadi bener-bener barang yang mulus. Sementara kalau barang BNWB atau singkatan dari brand new without box, itu barang yang ada boxnya, bukan cuman nggak ada boxnya, dalam artian box yang memang ada tagnya ya. Kalau kalian punya sepatu bisa dilihat kalau itu emang original official dari store-nya, boxnya itu pasti ada tag stikernya. Nah, itu barang BNIB. Kalau barang BNWB itu nggak ada stikernya dari boxnya itu. Jadi memang ada box polos gitu, dari entah itu dari Adidas atau Nike, tapi dia nggak ada stiker tagnya, stiker size-nya yang ada di boxnya itu nggak ada. Itu namanya barang BNWB. Nah, barang yang dijual di thrift stores itu kebanyakan memang barang BNWB, jadi without box. Tapi nggak cuma boxnya aja, tanpa box aja, dia barang yang defect. Defect itu dalam artian bisa dikatakan dia barang yang minus, jadi ada kekurangannya. Nah, di setiap barang, di setiap sepatu itu kurangnya beda-beda, defectnya itu beda-beda. Ada sepatu yang defectnya di bagian lem, ada juga di bagian benangnya, ada juga di bagian tag size dalamnya. Jadi minusnya tiap barang itu beda-beda ya. Jangan dipukul rata semuanya sama, enggak. Barang BNWB itu minusnya beda-beda. Tapi kebanyakan yang sering banget aku jumpai di barang BNWB itu minusnya pasti di bagian lemnya. Lemnya tuh nggak rapi, jadi kayak ada yang keluar-keluar gitu. Tapi itu overall masih bagus banget kalau dipakai. Bener-bener masih bagus banget dan bakal awet kalau cuman dibuat buat daily aja gitu, buat keseharian gitu masih awet, atau cuman buat olahraga yang kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu masih bisa banget. Jadi bukan barang yang bener-bener kayak second gitu, bukan. Dia barang baru yang bedanya cuman kayak BNIB sama BNWB aja, tapi overall masih bagus banget. Dan yang bikin menarik di toko Thrift Tips ID ini adalah dia ngejual barang-barang yang murah. Murahnya karena memang BNWB, apalagi si BNWB ini ya, BNWB ini tuh under retail banget. Under retail itu jadi harganya di bawah retail atau official store-nya. Misal di Adidas Samba gitu ya, di Adidas Samba dia official store-nya, di harga official store-nya tuh bisa sampai 1 jutaan mungkin. Nah, di Thrift Tips ID ini karena dia barang BNWB, harganya jauh lebih murah. Bisa di harga mungkin 500, 600, bahkan 400 ribuan aja, tergantung sama defect dari barangnya itu gitu. Jadi kalau misal kita jual Samba itu BNWB harga 500-an, tapi kita jumpai ada barang yang defect dan ternyata si customer yang kita udah kasih info itu ada defect nih kak di bagian ini, dan mereka nerima aja, bakal kita kasih potongan harga lagi, jadi jauh lebih murah tergantung sama defect barangnya, tapi masih bisa dipakai. Kita gak jual barang yang emang gak bisa dipakai gitu loh guys. Jadi emang barang-barang semua di situ tuh bisa dipakai dan dalam keadaan baru, cuman bedanya itu BNIB sama BNWB aja. Dan nggak cuma barang BNWB aja, walaupun mayoritas itu barang BNWB, di Thrift Tips ID ini tuh jual barang-barang yang BNIB juga, ada Vans juga, itu barang yang BNIB, barang yang bener-bener perfect banget, original, nggak ada defect sama sekali gitu. Dan kalau kalian penasaran apa aja sih yang dihadapin, kendala kayak gitu segala macem ketika aku jadi shopkeeper, kan aku ngelamarnya dari jadi shopkeeper ya. Jadi ketika kita jual barang BNWB atau yang lebih dikenal dengan barang yang banyak defectnya mungkin ya, buat sebagian orang yang belum begitu paham tentang barang BNWB, itu banyak yang kayak tanya atau lebih ke komplain, kenapa kok bisa murah, kenapa kok barangnya kayak gini dan lain sebagainya. Tapi buat orang-orang yang memang udah paham barang BNWB itu kayak gimana, bentuknya kayak gimana, itu akan fine aja. Ya udah, kalau kalian mau beli, kalau enggak kayak gitu sih.
yang aku tangkap selama ini ya. Oke, next aku mau bahas soal marketplace. Jadi selain offline store, ada 5 offline store tadi yang aku sebutin di 3 kota. Tripstips ID ini juga jual di marketplace. Marketplace-nya itu ada di Shopee dan TikTok Shop. Untuk Shopee sendiri itu marketplace pertama kali yang Tripstips ID itu buat. Jadi untuk penjualan online mereka selain via WhatsApp, mereka lewat marketplace itu untuk pertama kali di Shopee. Mereka jual di Shopee, kalian bisa cek sendiri, ada username-nya itu Tripstips ID, kalian bisa langsung cek di situ. Mereka udah jual ribuan barang, dari mulai sepatu, sandal dan lain sebagainya, itu udah kejual banyak banget. Dan yang baru-baru ini tuh lewat TikTok Shop. Kalau kalian punya aplikasinya pasti kalian ngerti kalau TikTok ini tuh juga ada TikTok Shopnya, kalian bisa cek juga. Itu username-nya sama, Tripstips ID juga, kalian bisa langsung cek. Untuk yang aku amatin di akhir-akhir ini, penjualan yang paling banyak itu TikTok Shop. Karena apa? Karena ini kan aplikasi baru dan langsung booming banget. Karena di situ kan nggak cuman jualan aja atau ada shopnya aja. Karena di situ kalian buka TikTok itu tuh kalian bisa lihat video-video dan lain sebagainya. Nah, diselingi tuh sama jual-jualan kayak gitu. Nah, itu penjualannya bagus banget sih kalau yang selama ini aku cermati ya. Itu penjualannya bagus, brandingnya juga bagus, terus peminatnya tuh selalu ada. Kalau di Shopee juga kita tetap jalan, cuman kalau dibanding sama TikTok Shop, adanya TikTok Shop sekarang itu Shopee-nya kalah sih itu. Jadi pendapatan paling besar itu ada di TikTok Shop itu. Nah, kenapa bisa aku bilang pendapatan paling besar dari sana? Karena di TikTok Shop ini kan kita punya akun ya. Kita punya akun yang di dalamnya itu kita bisa isi konten-konten gitu yang bisa tambah menarik perhatian dari teman-teman pengguna TikTok. Jadi kayak ini mereka jual apa sih? Mereka pada penasaran, terus mereka ngunjungin TikTok Shop kita, mereka lihat konten kita yang menarik. Jadi dari pembuatan konten itu pun kita juga dapat penghasilan. Misal kita udah menghasilkan kayak 1 juta viewers untuk satu video, itu udah ada pendapatannya sendiri. Kita ada TikTok Shop, kita ada pendapatannya sendiri. Jadi emang banyak banget pendapatan dari TikTok Shop ini. Dan untuk bagaimana cara kita mempromosikan lewat TikTok Shop selain lewat video yang kita buat, kita juga melakukan secara langsung atau live dari TikTok Shop itu ada banget. Itu juga mantep banget, bisa aku bilang mantep banget karena di setiap live, jadi untuk mekanisme live ini sendiri dari Mas Bagas itu tuh menetapkan cara untuk live-nya itu dari ibaratnya dari pagi sampai ke pagi lagi, jadi benar-benar 24 jam nonstop, dan itu hasilnya tuh kerasa banget. Jadi live ini tuh dilaksanakan, emang semua toko itu tuh mereka kebagian jatah live. Ada yang 2 jam, ada yang 1,5 jam, ada juga yang 1 jam, tergantung mereka ambilnya yang berapa jam. Dan itu udah diatur juga sih sebenarnya. Ada yang lembur, ada juga yang pas jam operasional toko. Kayak aku sendiri, aku melaksanakan di jam operasional toko, nanti ganti-gantian sama karyawan yang lain juga, jadi semuanya kebagian waktu live itu. Nanti live-nya gampang sih guys, kalau kalian mau tahu kalian bisa gabung pas kita baru live TikTok. Ada yang memang di depan kamera gitu, ada juga yang langsung nunjukin barangnya gitu. Itu mekanismenya, jadi emang memudahkan banget, apalagi buat yang di luar kota Jogja, di luar kota Semarang atau Solo yang pengen lihat produk kita, bisa langsung kan lewat marketplace, ada di Shopee, ada di TikTok Shop. Jadi emang memudahkan banget, apalagi kita juga menyediakan sistem COD, jadi bisa cash on delivery. Barang kalau misal barangnya sudah sampai di tempat kalian, di tempat customer, itu bisa baru dibayar. Jadi gak perlu kayak sebelum barangnya sampai kalian harus bayar, itu enggak. Jadi kayak bisa pas barangnya sampai baru dibayar, itu boleh banget. Oke, mungkin sekian
presentasi yang bisa saya sampaikan, atau lebih ke sharing-sharing aja sih ini. Semoga ada hal-hal baik yang bisa kalian dapat dan bisa kalian praktekkan di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.